Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Happy, seorang mahasiswi keperawatan yang telah lama berkuliah namun sampai saat ini belum juga lulus. Meskipun seharusnya berada di kelas, Happy masih menjalani pekerjaan sampingan sebagai tukang pijat yang melayani pelanggan dari rumah ke rumah. Salah satu pelanggannya adalah seorang pria bernama Sarhento. Saat memberikan layanan pijat, kegiatan tersebut justru berubah menjadi sesi bermain futsal. Setelah mendapatkan bayaran yang cukup besar, Happy pergi mencari pelanggan lain. Ternyata Happy sudah cukup terkenal di kalangan mahasiswa. Awalnya mereka berniat main 3 lawan 1, tapi karena uang mereka belum cukup, mereka hanya meminta nomor Happy untuk memesan jasanya di lain waktu. Happy melanjutkan pekerjaannya dengan menemui pelanggan lainnya yang kemudian dilanjut dengan permainan futsal setelah sesi pijat selesai. Setelah dibayar, Happy pun segera membersihkan dirinya agar badan lebih fresh kembali. Keesokan harinya, Happy kembali bolos kuliah dan justru kembali mencari pelanggan dengan membawa tas koper warna merah. Saat melihat sebuah mobil dengan tanda khusus, Happy mendekati pemilik mobil yang ternyata bernama Precious. Precious membutuhkan jasa tukang pijat dan Happy dengan antusias ikut bersama dengannya. Sebelum memulai sesi pijat, mereka makan bersama di sebuah restoran, di mana Happy menceritakan pengalamannya terjun di dunia pijat memijat. Meskipun sulit mengatur waktu, bayaran yang diterimanya sepadan. Precious sendiri bekerja sebagai perencana pernikahan dan dia merupakan seorang wanita sukses dan berbakat. Precious yang menyadari kecantikan Happy kemudian menawarinya kesempatan untuk menjadi seorang model. Happy lalu dibawa ke rumah megah Precious. Ketika Happy sedang memijat, Precious kembali menawari Happy menjadi model dengan bayaran yang sangat besar. Karena sedang membutuhkan uang, Happy akhirnya menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, Happy kembali ke rumah Precious untuk melakukan sesi foto. Sementara Happy berada di kamar mandi, Precious dihubungi oleh mantan model yang belum dibayar dalam waktu yang lama. Precious menolak membayar dengan berbagai alasan, bahkan sampai mencabut kartu dari handphonenya agar tidak terus-terusan diteror oleh mantan model tersebut. Mereka kemudian naik ke lantai atas di mana studio pemotretan berada. Semua perlengkapan, mulai dari make up, pakaian, celana, hingga sepatu tersedia lengkap di sana. Fotografer bernama Leo datang dan disambut oleh Precious. Precious kemudian memperkenalkan Happy sebagai model untuk proyek majalah kalender terbaru. Happy kemudian di makeover dan didandani hingga terlihat cantik. Selama sesi pemotretan, Happy bertanya-tanya tentang hubungan antara Precious dan Leo. Precious menjelaskan bahwa mereka bisa saja bersama, tetapi ia memilih untuk tidak mencampurkan kehidupan cinta dan pekerjaan. Ketika Happy berpose seksi, Precious terlihat melotot seakan melarang Leo untuk memandangi Happy. Sementara itu, Leo tampak antusias bahkan mengajak Happy untuk berpose lebih provokatif dengan pakaian yang lebih menggoda. Setelah sesi pemotretan selesai, Happy berpamitan untuk pulang. Sementara Leo dan Precious langsung menggelar permainan futsal. Terungkap bahwa mereka memiliki hubungan khusus, namun entah mengapa hal ini ditutupi dari Happy. Di tempat gym, Precious ditemui oleh seorang pria bernama Dory yang sangat ingin bekerja sebagai model untuk pemotretan. Tetapi saat itu Precious tidak memerlukan model pria. Wanita lain bernama Gwyneth juga datang dan mereka berbincang sambil berolahraga. Sementara itu, Happy yang sedang tidur dibangunkan oleh pesan gombal dari Leo. Ternyata Leo sangat tertarik kepada Happy dan memintanya untuk datang memberikan pijatan. Happy setuju dan langsung menuju kamar Leo. Saat melihat hasil foto, Leo bertingkah tak terduga, tetapi Happy menghentikannya karena teringat pada Precious. Namun saat itu Leo yang tidak bisa menahan keinginannya untuk bermain futsal, ditambah lagi Happy yang juga ternyata menyukai Leo, akhirnya mereka bermain futsal bersama. Happy tinggal cukup lama di sana karena belum puas bermain futsal dengan Leo. Setelah Happy pulang, Leo pergi ke ruangan yang katanya rahasia. Ternyata dia merekam semua kegiatan bermain futsal dengan Happy lewat CCTV. Leo mengcopy file video tersebut dan memasukkannya ke sebuah hard disk. Lalu pada malam harinya, Precious pergi ke kamar dan mengajak Leo untuk bermain futsal dengannya.
Namun, Leo yang kelelahan menolak untuk diajak bermain futsal. Keputusan Leo itu membuat Precious kesal dan dia mengendap-endap pergi ke ruangan rahasia milik Leo. Di sana, dia menemukan rekaman Leo yang sudah bermain futsal dengan Happy pada siang hari tadi. Keesokan harinya saat Happy datang, Precious mulai memasang wajah masam karena kesal dengan kelakuan Leo yang bermain futsal dengan modelnya tanpa persetujuan Precious. Leo menyadari itu dan langsung memeluk Precious di hadapan Happy, seolah-olah menegaskan bahwa cintanya hanya untuk Precious, sementara bermain futsal dengan Happy hanya untuk bersenang-senang. Singkat cerita, Precious melakukan pertemuan eksklusif dengan seorang kakek asal Jepang bernama Gary. Ternyata Precious menjual foto-foto Happy kepada Gary dengan harga yang sangat tinggi. Setelah itu, Precious membelikan beberapa baju baru untuk Happy. Happy memang jarang membeli baju baru karena semua uangnya habis untuk biaya kuliah dan biaya hidupnya. Melihat ada kesempatan, Precious pun menawarkan Happy untuk tinggal bersamanya dengan syarat bahwa Happy harus menjadi model terkenal dan melakukan lebih banyak sesi foto. Sebelum Happy datang, Leo memasang kamera di dekat ruang tengah. Malamnya, mereka bertiga mengadakan minum-minum untuk merayakan ulang tahun Leo. Ketika mereka sudah mulai mabuk, ketiganya menjadi lebih berani dan menegangkan. Permainan futsal pun digelar dengan Leo harus menjebol 2 gawang sekaligus. Hari berikutnya setelah kuliah, Happy bertemu dengan Sargento. Ternyata Sargento sudah merindukan permainan futsal bersama Happy. Namun mereka tidak bisa pergi bermain saat itu karena masih ada kelas. Setelah bertukar nomor handphone, keduanya pun berpisah. Tak lama kemudian, seorang sersan dan anak buahnya mendatangi Sargento. Terlihat mereka sepertinya bersekongkol menjalankan suatu misi. Lalu malam harinya, rumah Precious sudah dikepung oleh polisi. Happy yang tidak mengetahui situasi datang ke sana dengan niat untuk bekerja. Namun Happy justru dimintai keterangan oleh sersan karena diduga terlibat dalam menjual foto bermain futsal secara online. Disinilah Happy menyadari bahwa dia dijebak untuk bermain futsal dengan Leo agar videonya bisa direkam dan diperjualbelikan. Polisi membawa Happy ke rumah Gary yang sebelumnya membeli foto-foto Happy dari Precious. Namun alih-alih mendapatkan hukuman, sersan malah memaksa Happy untuk bermain futsal bersamanya dengan harapan nama Happy akan bersih. Happy yang tidak suka basa-basi langsung setuju dengan permintaan sersan dan kegiatan penuh keringat pun berlangsung dengan sangat liar. Setelah selesai, Happy pun langsung bergegas pergi. Dia juga mengirim pesan berisi ancaman kepada sersan. Ternyata Happy telah merekam semua kegiatan mereka dan jika sersan tidak mengikuti arahan Happy, video tersebut akan disebar. Sersan akan kehilangan nama baik dan pekerjaannya. Sementara itu, Leo dan Precious berusaha menghindari kejaran polisi setelah resmi menjadi buronan karena memperjualbelikan konten video bermain futsal. Mereka kembali ke rumah lama mereka yang juga merupakan tempat rahasia untuk bermain futsal sambil melepas rindu. Namun tanpa mereka ketahui, Happy telah mengintai mereka dari kejauhan. Saat Precious pergi, Happy segera mendatangi Leo. Leo seketika langsung panik, mencari berbagai alasan untuk menyembunyikan kelakuannya. Saat Leo sudah mulai termakan godaan, Happy langsung pamitan dan pergi meninggalkannya. Happy kemudian menuju ke sebuah kafe untuk bertemu dengan sersan. Meski awalnya sersan emosi dan ingin menghajar Happy, namun karena Happy memiliki video mereka bermain futsal, sersan tidak mampu melawannya. Di sini Happy meminta sersan untuk memperkuat posisinya sebagai korban dan bukan terdakwa, sekaligus mendekati Precious untuk mengorek informasi lebih lanjut. Ketika di kosannya, Happy menunjukkan sebuah pulpen yang dilengkapi dengan kamera dan mikrofon. Teman Happy yang bernama Joy akan berpura-pura menjadi model baru untuk Precious dan Leo. Misi mereka adalah merekam semua percakapan Precious dan melacak lokasi studio baru mereka. Precious yang belum kapok benar-benar merekrut Joy sebagai talenta baru. Saat mengobrol di kafe, sersan menyamar dan berpura-pura menanyakan tentang studio foto yang sangat bagus.
Tentu saja, Precious dengan antusias menawarkan tempatnya. Lalu seperti biasa, Joy dibawa ke studio dan dikenalkan dengan Leo. Joy pun merekam semuanya lewat pulpen yang diberikan oleh Happy. Malamnya, Joy pergi jalan-jalan dan tak sengaja bertemu dengan Sersan yang masih belum menemukan studio foto yang bagus. Joy pun menawarkan Leo untuk memotret Sersan. Tentu saja Leo setuju karena dia sedang butuh uang. Setelah semua bukti terkumpul, Happy dan Sersan menyusun rencana untuk menangkap Leo dan Precious. Happy mendatangi rumah Leo dan memberikan rekaman sebagai bukti bahwa Precious dan Leo bekerja sama mencari talenta untuk video bermain futsal. Mereka tak bisa berbuat apa-apa karena Happy kini memegang semua bukti yang akan memberatkan Leo dan Precious. Keesokan harinya, Happy menemui Precious di tempat gym. Dia menunjukkan video rekaman Leo yang sedang berbicara dengan Sersan. Happy memberitahu bahwa dia telah bekerja sama dengan Sersan untuk menyeret Precious dan Leo ke penjara atas kasus jual beli foto dan video. Precious yang panik segera pergi menjemput Leo ke rumah. Namun saat Leo masuk ke dalam mobil, Happy sudah ada di sana dan menodongkan senjata kepada mereka. Happy mengambil paksa dompet, handphone, dan barang berharga lainnya dari mereka. Meskipun sempat terjadi negosiasi, Happy sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Ia memaksa Precious untuk menyetir ke arah jalanan yang sepi, sementara Happy keluar dan bersembunyi di semak-semak sambil membawa koper merahnya. Tak lama kemudian, Sersan datang dan Precious serta Leo disuruh merangkak keluar untuk menyerahkan diri. Saat Sersan lengah, Leo menerjangnya hingga senjatanya terjatuh. Di tengah pergulatan yang sengit, Precious yang panik mengambil senjata itu dan menembak mereka berdua. Precious lalu meletakkan senjata itu di tangan Sersan untuk menghilangkan jejak. Namun ternyata Sersan masih hidup dan langsung menembak Precious. Setelah itu, baru Happy keluar dari semak-semak. Dia mengambil kain putih dan membersihkan bekas sidik jari dari senjata itu. Lalu meletakkannya di tangan Leo agar terlihat seolah-olah Leo yang telah melakukan semua ini. Happy kemudian berjalan dengan koper merahnya. Dia membagikan pakaian dan barang rampasan kepada para tunawisma di jalan. Happy juga membakar semua file dan foto-foto yang menjadi penyebab semua kekacauan ini dengan tujuan menghapus semua kenangan kelamnya. Akhirnya, Happy membuang koper merahnya, menandakan bahwa dia akan berhenti menjadi tukang pijat khusus dan memulai kehidupan baru. Lalu film pun selesai.